Oke teman-teman, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang super penting, tapi sayangnya sering banget disalahpahami, yaitu depresi. Nah, tujuan kita di sini simpel aja. Kita mau bongkar semua kerumitannya, misahin mana yang fakta dan mana yang cuma mitos, supaya kita semua jadi lebih paham. Yuk kita mulai. Siapa sih yang nggak pernah merasa sedih? Pasti semua pernah kan? Ya, karena sedih itu normal banget. Mau itu karena kehilangan, kecewa, atau ya lagi dapat hari yang nggak enak aja. Penting banget buat kita mulai dari sini. Karena kalau kita paham apa itu kesedihan yang wajar, kita jadi bisa lihat bedanya dengan depresi. Nah, ini dia nih letak perbedaannya. Depresi itu bukan sekedar rasa sedih yang sebentar datang terus hilang. Ini adalah gangguan kesehatan mental yang beneran ada. Coba deh perhatiin kata kuncinya. Terus-menerus. Jadi ini kondisi yang nggak hilang-hilang dan bener-bener ngeganggu aktivitas kita sehari-hari. Biar kebayang seberapa luas masalah ini, coba lihat angka ini. Diperkirakan ada sekitar 450 juta orang di seluruh dunia yang hidup dengan gangguan mental. Angka ini nunjukin kalau ini tuh bukan masalah yang aneh atau langka loh. Ini adalah kenyataan yang dihadapi banyak banget orang di sekitar kita. Terus, gimana dong cara ngebedain sedih biasa sama depresi? Kuncinya ada di 3 hal, durasinya, seberapa parah rasanya, dan gejala-gejala lain yang menyertainya. Nah, ini dia potokan utamanya, waktu. Para ahli kesehatan mental punya standar yang jelas. Seseorang baru bisa didiagnosis depresi kalau gejalanya itu muncul hampir setiap hari selama paling nggak 2 minggu. Jadi ini bukan soal lagi apes sehari atau 2 hari ya, tapi soal sebuah pola yang berkelanjutan. Sekarang, yuk kita bedah gejalanya satu persatu. Soalnya depresi itu bisa muncul dalam berbagai bentuk. Dan serangannya itu nggak cuma ke perasaan, tapi juga ke fisik. Kalau dari sisi psikologis, gejalanya itu lebih dari sekedar sedih. Ada perasaan hampa, pesimis yang dalam banget, dan yang paling khas, kehilangan minat sama hal-hal yang dulu disukain. Hobi yang tadinya seru, sekarang rasanya hambar. Kondisi ini punya istilah, namanya anhedonia. Selain itu, bisa jadi gampang banget marah, merasa bersalah, dan gak berharga. Dan di kasus yang serius, bisa sampai muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Efeknya nggak berhenti di pikiran aja. Secara fisik, orang dengan depresi itu sering banget ngerasa capek terus-terusan, kayak baterainya habis. Pola tidurnya juga bisa kacau balau, entah jadi nggak bisa tidur sama sekali, atau malah pengennya tidur terus. Nafsu makan juga bisa berubah drastis, begitu juga dengan kemampuan buat fokus. Ini bukti kalau depresi itu benar-benar penyakit yang mempengaruhi seluruh tubuh kita. Pertanyaan besarnya sekarang, apa sih yang bikin orang kena depresi? Jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Tapi dengan memahami akarnya, kita bisa lebih berempati dan pelan-pelan menghapus stigma yang ada. Ini poin yang paling penting untuk diingat ya, depresi itu rumit. Nggak ada satu penyebab tunggal. Ini bukan karena orang itu lemah, kurang bersyukur, atau kurang kuat imannya. Sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari gabungan berbagai macam faktor yang kompleks. Secara umum ada 3 pilar utama yang bisa jadi penyebabnya. Pertama, faktor biologis. Ini bisa dari keturunan atau genetika, atau adanya ketidakseimbangan kimia di otak. Kedua, faktor psikologis. Misalnya, kepribadian yang cenderung pesimis atau sering terjebak di pola pikir negatif. Dan yang ketiga, faktor lingkungan, kayak kejadian traumatis, stres yang gak kelar-kelar, atau merasa sendirian. Oke, meskipun penyebabnya rumit, ada kabar baiknya loh. Depresi adalah kondisi yang bisa diobati. Sekarang kita lihat yuk cara-cara perawatannya. Ada 2 jalur utama, psikoterapi dan pengobatan. Anggap aja kayak serangan dari 2 arah. Psikoterapi itu ibaratnya kita belajar memprogram ulang pola pikir dan perilaku kita. Sementara pengobatan tujuannya untuk mengkalibrasi ulang kimia di otak kita. Nah, seringkali kombinasi keduanya ini jadi yang paling efektif. Oke, sekarang kita coba bahas lebih dalam salah satu jenis psikoterapi yang paling terkenal dan efektif, yang fokusnya pada kekuatan pikiran kita. Namanya terapi perilaku kognitif atau sering disingkat CBT. Intinya CBT itu gini, pikiran, perasaan, dan perilaku kita itu saling nyambung. Jadi kalau kita bisa mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran negatif yang nggak benar, perasaan dan tindakan kita juga bakal ikut berubah jadi lebih baik. Prosesnya kira-kira begini. Pertama, kita belajar ngenalin pikiran-pikiran negatif yang suka muncul otomatis. Kedua, kita ajak debat pikiran itu. Bener nggak sih pikiran ini? Ada buktinya nggak?
Ketiga, kita latihan buat mengganti pikiran itu dengan cara pandang yang lebih seimbang dan positif. Nah, akhirnya perubahan cara pikir ini akan mengarah ke perubahan perilaku yang lebih sehat. Ini benar-benar alat yang sangat berguna. Selain bantuan dari profesional, ada juga loh hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri untuk menjaga kesehatan mental kita. Contohnya, kayak belajar kelola stres, pastiin tidur kita cukup, dan tetap jaga hubungan baik sama keluarga dan teman-teman. Dan yang paling penting, jangan pernah ragu atau malu buat cari bantuan kalau perasaan sedih itu nggak hilang-hilang. Minta tolong itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda kekuatan. Jadi, apa kesimpulannya? Depresi itu adalah kondisi medis yang nyata, bukan kelemahan karakter. Perawatan yang efektif itu ada, dan kuncinya adalah pemahaman. Karena dengan paham, kita bisa menghapus stigma. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua, gimana caranya kita bisa ikut menciptakan lingkungan dan komunitas yang lebih terbuka soal kesehatan mental? Terima kasih sudah menyimak.